Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi Sekolah Bina Pangudi Luhur. Ya, kita kembali lagi ke pembelajaran setelah kita berapa lama kita libur, 2 mingguan ya libur ya. Kita lanjut lagi ke pelajaran kita, pelajaran matematika. Untuk kali ini materinya adalah dimensi 3. Dimensi 3 ya. Apa itu dimensi? Dimensi 3 dimensi. Malah kalau ada apa itu kayak wahana bilangnya 4 dimensi. Ya, dibilang begitu. Tapi apa sebenarnya arti dari dimensi? Dimensi adalah jangkauan yang terukur dari sesuatu. Puyeng lihatnya, jangkauan yang terukur dari sesuatu itu dimensi ya. Tapi itu membuat puyeng. Gampangnya gini, misalkan sebuah benda, saya ambilin contohnya. Ini ada kotak ya, kotak sepatu. Ini memiliki 3 ukuran. Yang pertama panjang, panjang. Yang kedua lebar, kemudian tinggi atau tebal ya. Itu disebut dengan benda 3 dimensi. Jadi gini, semua yang ada di kehidupan kita, semua benda yang ada di kehidupan kita, entah itu meja, kursi, kasur, terus apa lagi, semuanya itu memiliki 3 dimensi. Jadi manusia adalah makhluk 3 dimensi karena pada kesehariannya mengalami 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Ya, itu sedikit dari dimensi. Ya, ada yang cuma 1 dimensi. Apa itu cuma 1 dimensi? Hanya memiliki panjang saja, yaitu garis. Garis itu memiliki panjang saja. Itu disebut dengan 1 dimensi. Kemudian memiliki 2 dimensi, yaitu benda-benda datar, bangun datar seperti segi 4, persegi panjang, persegi, segitiga. Itu hanya memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Selanjutnya, yang 1 dimensi tadi ya, 2 dimensi udah. Yang 3 dimensi, ya ini nih, 3 dimensi nih. Kubus, balok, prisma, limas, silinder, kerucut, bola. Itu memiliki 3 dimensi. Ada yang tidak memiliki dimensi. Ada nggak yang tidak memiliki dimensi? Ada. Titik itu tidak memiliki dimensi. Terus titik itu sebuah benda yang tidak memiliki luas atau tidak memiliki ukuran. Jadi ya, sebenarnya yang dapat kita lihat, dapat kita cerna dengan panca indera itu hanya benda 3 dimensi. Ya. Benda 3 dimensi. Itu dapat kita cerna dengan panca indera. Bisa dilihat ya, bentuknya ada karena sesuai dengan kita, sesuai dengan kehidupan kita yang hidup di dalam 3 dimensi ya. Sedangkan benda-benda lain yang 2 dimensi itu sebenarnya adalah benda-benda konsep, benda-benda konseptual. Tidak bisa kita hadirkan bendanya di dunia ini. Contohnya persegi, contohnya kertas. Kertas ya, kertas itu bentuknya persegi panjang, tapi dia tipis. Ya, dia ada tebalnya nggak? Ada ketebalannya. Berapa mili? Berarti tidak bisa kita tiadakan itu tebalnya. Tetap dia benda 3 dimensi. Makanya saya bilang tadi, benda-benda yang selain 3 dimensi itu benda-benda konsep. Hanya dapat kita modelkan. Ada modelnya. Nih modelnya. Model dari persegi panjang. Tapi dia bukan persegi panjang. Ya. Apalagi garis. Garis itu tidak memiliki lebar, hanya memiliki panjang. Itu bagaimana tuh? Panca indera kita nggak bisa mencerna, tapi kita bisa membuat konsep dari itu. Apalagi titik. Titik sudah tidak mempunyai panjang, mempunyai lebar, tidak memiliki luas. Tapi ada di tataran konsep, bukan di tataran dunia nyata. Nah, itu sekedar di awal aja ya, di awal. Itu adalah pengetahuan sedikit tentang dimensi ya. Sekarang kita masuk ke dimensi 3. Yang pertama kubus.
Yang kedua balok. Yang ketiga prisma. Yang keempat limas, silinder, kerucut, dan bola. Ya, yang pertama kubus ya. Kubus itu ya kita gambar aja kubus deh. Kotak begini ya. Ya, jadi dia kubus ini memiliki rusuk yang sama panjang ya. Disebutnya rusuk ya. Ini bukan sisi tapi rusuk. Ditulisnya sebagai S ya. Di sini panjangnya sama semua. Ke sini sama panjang, ke sana sama panjang, ke atas sama panjang. Ini S semua, panjangnya S semua. Oleh karena itu volumenya diukur dengan S, panjangnya S dikali S sama dengan S pangkat 3 ya. Kemudian luasnya ya, kita lihat salah satu sisinya kan, sisi depan. Sisinya ini ada 6 ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sisinya ada 6 ya, berarti luasnya itu 6 dikali S dikali S ya, sisi kali sisi itu ya, rusuk kali rusuk ya. Maka jadinya 6S kuadrat. Itu luas dari kubus. Kemudian balok. Balok ini adalah kubus yang memanjang. Hanya dirubah istilahnya aja, bukan rusuk, tapi panjang, lebar, tinggi. Kita gambarkan. Kita gambarkan balok. Kita gambarkan balok. Di sini ada panjang, di sini ada lebar, di sini ada tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah ya, panjang dikali lebar kali tinggi. Kemudian luasnya itu 2 dikali panjang kali lebar. Kemudian ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini luas dari balok. Gitu ya. Selanjutnya prisma. Prisma itu hampir mirip dengan balok, tapi biasanya digambarkannya dia berdiri. Kalau tadi balok kan tidur ya gitu ya, membentang, apa sih namanya? Pokoknya tidur. Kalau prisma digambarkan dia berdiri, dan alasnya bentuknya macam-macam kecuali segi 4 ya. Segi 3 bisa, segi 5 bisa, segi 6 bisa, segi-segi selanjutnya bisa 8, 9, 10 dan seterusnya bisa ya. Misalkan kita buat prisma segitiga. Prisma segitiga. Volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Ini tingginya ya, tinggi sini ya. Ini tinggi dari prisma. Ya, luas alasnya ya tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya bentuknya segitiga, berarti kita tulis luas alas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Ini tinggi dari segitiga ya. Yang di sini tinggi dari segitiga. Kemudian dikali dengan tinggi dari prismanya. Begitu ya. Kemudian luas dari prisma. Luas dari prisma ya kita lihat aja dulu sisi-sisinya bagaimana ya. Sisinya bagaimana? Atas bawah kita bisa cari dengan 2 kali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Keliling alas
dikali tinggi. Ya, begitu. Bingung Pak, keliling alas. Gak usah bingung. Jadi gini, prisma ini kalau kita jembarkan, ini prisma ini bisa jembarkan jadi bentuknya gini ya. Nah ya, bentuknya gini. Ini alasnya, ini atapnya, gitu ya. Jadi ini kita cari luasnya 2, kemudian kita cari luas ini. Ya. Keliling segitiga yang di bawah dan di atas itu sama dengan ini, kotak yang di tengah ini. Lebar kotak yang di tengah ini. Panjang kotak yang di tengah ini. Tingginya adalah lebar dari kotak yang di tengah ini. Gitu ya. Selanjutnya, setelah prisma adalah limas. Setelah prisma adalah limas. Lah, limas ini enak. Limas ini adalah sepertiga dari prisma. Misalkan ada prisma segitiga atau prisma segitiga aja deh ya, atau enggak prisma segi 5. Maka limasnya itu sepertiga dari ukurannya dia itu. Gampangnya gini. Nih, contohnya ini ya. Ya. Ini ada limas segitiga. Limas segitiga kita gambarkan dulu, limas segitiga. Limas segitiga. Di sini ada prisma segitiga ya. Dengan tinggi yang sama, ya. Maka volume dari prisma itu sepertiga dikali luas alas dikali tingginya. Itu volumenya, ya. Kemudian luasnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Selimut itu, nih, ini prisma segitiga. Selimut itu yang di pinggir-pinggirnya ini. Ini bentuknya segitiga juga, berarti harus dihitung satu-satu segitiganya. Gitu ya. Selanjutnya, silinder. Ya, yang benar apa? Silinder atau tabung? Ayo, biasanya diajarin kita tabung ya. Tapi yang benar sebenarnya adalah silinder. Ya, bentuk ini, kaleng biskuit ini bentuk silinder, bukan bentuk tabung. Karena kalau tabung itu ada belegenduknya, kayak tabung gas tuh. Tabung gas yang biru biasanya itu ada belegenduknya. Itu namanya tabung. Ya, kalau ini namanya silinder. Ya, jadi sebenarnya orang Indonesia itu salah menyebutkan bahwa ini bentuk adalah bentuk tabung, padahal ini bentuk silinder. Ya, silinder itu ada elemen yang bikin surprise, yaitu lingkaran. Ya, alasnya dan tutupnya atau atapnya adalah lingkaran. Jadi di sini agak lebih susah karena bentuknya lingkaran, bukan lebih susah sih, lebih ribet aja. Ya, kita gambar ya. Nah, ya. Nah, ini contohnya tabung. Ya. Atau tabung atau silinder ya, bukan tabung ya, silinder ya. Ya, silinder ini sama, mencari volumenya sama. Volume dari silinder adalah luas alas dikali tinggi. Ya, volume dari silinder itu luas alas dikali tinggi. Tetapi alasnya berbentuk lingkaran. Maka kita lihat, ya, luas dari lingkaran apa? Luas dari lingkaran adalah
adalah pi r kuadrat. Maka kita tulis pi r kuadrat dikali tinggi. Jadi volume dari silinder adalah pi r kuadrat T, ya. Ini jadi kita cari dulu luas lingkaran ini, ya. Jangan nanya lagi luas lingkaran itu bagaimana, itu pelajaran SMP, ya. Gitu ya. Nih, sedangkan luas keseluruhannya itu memang ribet. Luas dari semuanya itu ribet. Kita bongkar coba. Namanya silinder. Itu kalau kita bongkar jadi begini, ya. Kita bongkar semuanya jadi begini. Nanti ada tiga, 1, 2, 3. Yang perlu kita hitung ada 3, ya. Pertama atas bawah itu sama. Atas bawah sama. 2, ada 2, ya. Dikali luas lingkaran pi r kuadrat ditambah ini, ditambah luas selimut. Luas selimut itu 2 pi dikali r dikali t. Nah, ya, 2 pi dikali r dikali t. Bisa disederhanakan nggak, Pak? Bisa dong, ininya kan sama. Kita tulis aja di luar, ya. 2 pi dikali 2 pi r kali r ditambah t. Itu, ini sederhananya, ya. Nah, lanjut ke kerucut. Kerucut gini, ya. Ini tudung saji kalau Upin Ipin, ya. Tudung saji kalau dibilang di Upin Ipin. Nah, ya, sama seperti tadi, sama seperti limas, ya. Kerucut adalah sepertiga dari silinder. Kerucut adalah sepertiga dari silinder, ya. Volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, ya. Sepertiga luas alasnya adalah lingkaran, ingat, lingkaran yaitu pi r kuadrat dikali t. Ini volume dari kerucut. Sedangkan luas permukaan kerucut itu kita harus membuat bantuan, ya, yaitu ada garis pelukis. Yang ini nih, pinggiran ini kita sebut sebagai garis pelukis atau S. Nah, ini kita sebut sebagai R atau diameter, ini disebut sebagai T atau tingginya. Ya. Maka luas kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Tambah luas selimut. Luas alasnya tadi apa? Pi r kuadrat, ya. Ya, luas alasnya pi r kuadrat. Luas selimutnya pi rs, ya. Pi dikali r dikali s. Biar gampang, peres. Kalau mau ngapalin ini pi rs, apalin sebagai peres, diperes, ya. Kita sederhanakan. Ini ada yang sama nggak? Ada yang sama. Kita keluarkan yang sama. Pi sama R, ya. Yang beda di sini R, di sini tambah S. Ini sederhananya, ya. Itu kerucut. Selanjutnya yang terakhir ini adalah bola, atau yang sebenarnya
Nama sebenarnya bukan bola ya. Bola itu yang ditendang, yang dilempar, yang digeblogin, yang diketok, itu namanya bola. Kalau ini sebenarnya bukan bola. Bahasa Inggrisnya itu nih, bahasa Inggrisnya sphere. Bahasa Inggrisnya sphere. Tapi kita orang Indonesia kosakatanya sphere itu nggak ada, kita sebut sebagai bola ya. Contohnya bumi. Bumi itu bukan bulat, bumi itu sphere, spheroid, oblong, spheroid, kalau nggak salah tuh ya. Ini adalah bentuk yang sangat unik karena cara mengukurnya nggak bisa kemana-mana. Bola namanya bola. Ya, contoh bola. Ya, volumenya 4/3 dikali pi dikali R tambah 3. Ya. Kalau saya jelasin bagaimana nyarinya ini agak susah karena dia nyarinya pakai integral. Itu agak repot juga. Ya, nyarinya agak repot karena pakai integral. Terus kemudian luas permukaannya, ini luasnya agak gampang. Luasnya adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. 4 kali luas lingkaran dengan diameter yang sama. Jadi kalau kamu mau nyari luas bola, nggak usah repot-repot. Kamu lihat diameternya, ditulis biasa bukan diameter, apa namanya, jari-jarinya atau radiusnya. Kok diameter sih? Jari-jari atau radiusnya. Kita cari radiusnya berapa. Oh, radiusnya ternyata 5 cm. Bola itu radiusnya 5 cm. Misalkan bola pasti itu radiusnya 5 cm. Berarti kita bisa melihat luasnya dengan cara mencari luas lingkaran dengan radius tersebut dikalikan dengan 4. Seperti itu ya. Udah. Jadi video kali ini sebenarnya adalah penjelasan dari yang kamu catat. Kamu tidak perlu mencatat lagi. Besok kita akan kasih sedikit soal ya. Gak usah banyak-banyak, 5 soal atau sesuai dengan ini 7 soal juga bisa. Kita akan kasih soal ya. Silahkan cari bahan dimanapun atau cari tutorial dimanapun untuk membuat ini sebagai tambahan ya. Karena ini sebenarnya mengulang pelajaran SMP kelas 9. Udah ada pelajaran ini ya. Ya, kamu banyak-banyak cari bahan atau mau tanya temennya yang lebih tahu boleh ya. Enaknya tugas di rumah itu nggak harus dikerjakan sendiri, bisa kerja sama. Misalkan kamu di situ ada 3 orang atau ada 2 orang, bagi tugas. Lo ngerjain yang 4, gue ngerjain yang 3 gitu. Misalkan gitu, boleh. Nggak ada yang menyalahkan, saya pun nggak menyalahkan. Silahkan ya, silahkan. Ya, jadi untuk pelajaran kali ini segitu saja dulu dari saya. Ya, besok kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.